Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Nurul Mustafa yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan, adik-adik tim Hadrah Muhibbur Rasul yang kami banggakan. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah berkat doa jamaah semua, mudah-mudahan sampai akhir lancar, tidak hujan. Tadi sudah 2 kali perpek-perpek. Ya pindah apa buatan ini. Pada malam hari ini dalam waktu yang cukup singkat, 7 menit insya Allah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda orang yang bahagia. Alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4. Tentu bahagia yang dimaksud oleh Rasulullah bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia yang hakiki, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana kita senantiasa berdoa dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat terus ibu. Allahumma barik lana. Oh, benar sapu jagat nyapu makanan. Allahumma barik lana. Jadi yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, doa sapu jagatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Tuhanku, atina, berikanlah kepadaku kebahagiaan fid dunya hasanah, di dunia bahagia, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah juga bahagia, wa qina adzabannar, dan jagalah dari siksa api neraka. Nah, tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah orang yang bahagia itu orang yang senantiasa dzikrul dzunubil madiyah, senantiasa mengingat-ingat dosanya di masa lalu. Orang yang akan bahagia adalah orang yang senantiasa ingat dosa-dosa, ingat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Bukan malah dosa-dosanya dilupakan. Kalau lupa dengan dosa nanti mengulangi lagi, gitu. Nah, ini tujuannya kita mengingat-ingat dosa supaya tidak terulang kembali. Yang kedua adalah nisyanul hasanatil madiyah. Yang kedua adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu. Jadi perbuatan-perbuatan di masa lalu yang baik-baik itu langsung dilupakan, langsung dilupakan. Bukan malah diingat-ingat terus. Kalau diingat-ingat terus, akhirnya tidak semangat berbuat kebaikan. Misalkan ada pengajian diundang, wah wis tahu, gitu. Nah, diajak, gue budi tidak ngawas pun nanti saya ingin dari diamal ilmu ini santi ibang ngaji mulai, gitu.
ngaji pinten-pinten tahun nggih pancet ngoten mawon. Nggih, misalipun tidak ada perkembangan. Yang penting menuntut ilmu, gitu. Masalah mengamalkannya sambil jalan sesuai kemampuan. Nah, jadi kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu maka dilupakan, jangan diungkit-ungkit. Pernah berbuat baik kepada seseorang, oh dhisik kelingan boten budhe. Riyen niku lho tanggal 5. Pas kepanggih teng pasar dengan ical dompete. Nah, misalnya terus. Jadi tidak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut kebaikan-kebaikan di masa lalu. Nomor 3. Pun 7 menit dari pun terus kalih mungkin kurang 1 menit 5 menit 1 menit. Yang ketiga adalah orang yang akan bahagia ini adalah orang yang memandang urusan-urusan dunia, dia melihat yang berada di bawah kita. Jadi ketika kita sedang ada masalah, ternyata ada yang lebih berat masalah. Nah, sehingga muncul rasa syukur. Dari syukur itu menimbulkan bahagia. Jadi bahagia itu berawal dari syukur. Kalau nikmat-nikmat yang diberikan Allah tidak pernah disyukuri, ya kita tidak pernah akan bahagia. Nikmat yang kecil disyukuri, Allah akan nambah nikmatnya. Terus seperti itu. Lalu yang terakhir adalah orang yang bahagia itu untuk urusan akhirat senantiasa melihat yang di atas kita. Melihat ada tetangganya rajin ngaji. Wah, kok rajin terus ya, orang duwe kesel. Pendak bengi ngaji terus. Nah, ini menjadi motivasi, kok tidak bisa seperti itu. Ada tetangganya yang rajin ke masjid, itu menjadi motivasi. Jadi untuk urusan akhirat, urusan agama, itu melihat orang-orang yang berada di atas kita, orang-orang yang lebih taat, orang-orang yang lebih soleh daripada kita, sehingga memotivasi kita untuk mencontoh. Nah, jadi ada 4 ada 4 tanda-tanda orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. 7 menit tapi diulang lagi satu, coba yang satu nomor nanti tidak lupa loh. Satu apa satu? Selalu mengingat dosa di masa lalu. Nomor 2, tidak melupakan kebaikan di masa lalu. 3, urusan dunia melihat yang di bawah kita, urusan akhirat melihat orang yang di atas kita, tingkat ketaatan. Demikian, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa jadi oleh-oleh, bisa dibawa pulang, bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.